Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Oke, kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan kita yang kedua ini. Pada pertemuan yang kedua kita menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan video. Jadi pembelajaran dengan menggunakan video ini bertujuan agar kalian bisa lebih fleksibel dalam mengakses pembelajaran kita. Jadi apabila kalian memang ingin mengulang suatu pelajaran atau materi, itu tinggal masuk ke e-learning lalu memutar videonya kembali. Kira-kira seperti itu. Kemudian pada pertemuan ini kita akan masuk ke topik kita, yaitu Fundamental Knowledge of Supply Chain Management. Dalam perkuliahan ini, kalian akan mendapati atau akan mempelajari materi yang akan kalian capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah prinsip dari supply chain itu sendiri, yang kedua pembagian terminologi supply chain, yang ketiga tantangan supply chain, dan empat pengelolaan aliran supply chain. Kita mulai dari prinsip supply chain itu sendiri. Jadi supply chain itu sendiri datang dari sebuah fenomena yang dimana memang perkembangan jaringan bisnis antar perusahaan-perusahaan di dunia ini dilakukan untuk tetap mempertahankan market share dan bertahan atau survive dari ketidakpastian sebuah jaringan bisnis. Jadi guna supply chain ini secara prinsip adalah untuk bisa mempertahankan keeksisan suatu perusahaan, yang dimana suatu hubungan jaringan perusahaan itu akan bisa bertahan, survive, untuk dapat menghadapi fluktuasi pasar pada saat sekarang ini. Yang kita tahu memang persaingan ini sangat ketat ya, banyak perusahaan-perusahaan bigger seperti perusahaan yang sudah global itu sangat besar sekali yang mempunyai jaringan supply chain di seluruh dunia. Maka oleh itu prinsip supply chain ini datang untuk dapat mempertahankan keeksisan suatu perusahaan agar bisa lebih survive dalam dunia bisnis. Jadi apapun industrinya, seperti industri kesehatan, industri makanan, industri pertanian, dan bahkan industri kemiliteran, itu semua membutuhkan aliran dari supply chain. Kemudian dasar dari supply chain adalah pemenuhan orientasi kepada customer. Jadi ada 3 hal atau 3 aspek yang merupakan orientasi dari customer. Yang pertama harga. Jadi sebuah aliran supply chain atau prinsip dasar supply chain itu harus bisa memberikan harga yang tepat kepada customer yang dituju. Kemudian mutu. Jadi aliran supply chain itu diwajibkan agar memang secara prinsip itu untuk menjaga aliran mutu dari awal sampai akhir proses. Kemudian juga supply chain juga diharapkan untuk tetap mempertahankan layanan mulai dari kecepatan, kemudahan, dan lain sebagainya. Jadi orientasi customer itu sangat identik dengan 3 hal: harga, mutu, dan layanan. Jadi di mana harganya harus tepat, mutunya harus berkualitas dan tepat, dan layanannya juga harus tepat. Jadi pada saat customer itu datang untuk membeli barang, di situ barang harus tepat dan ada, atau kita singkat dengan availability atau ketersediaan. Pada dasarnya, setiap jaringan dari supply chain harus mencapai keadaan yang efisiensi dan efektif dalam pengurangan biaya, menjamin kesediaan barang, dan menjamin dari mutu produk tersebut. Jadi yang pertama ada prinsip yang namanya mengurangi inventory barang dengan berbagai cara.
Seperti di sini misalnya contohnya, dia memberi kasus inventory merupakan bagian paling besar dari aset perusahaan yang berkisar antara 30 sampai dengan 40% dari modal kapital perusahaan. Kemudian, sedangkan biaya penyimpanan barang inventory carrying cost berkisar antara 20% sampai dengan 40% dari nilai barang yang disimpan. Oleh karena itu, usaha dan cara harus dikembangkan untuk sedikit mungkin menimbun barang ini dalam gudang agar biaya dapat ditekan menjadi sesedikit mungkin. Jadi dalam prinsip mengurangi inventory barang, itu di supply chain merupakan suatu kegiatan yang sifatnya adalah absolut atau mutlak yang harus dilakukan. Karena memang membuat suatu inventory mengakibatkan suatu barang itu terhenti cash flow-nya. Nah, jadi logik dari inventory adalah untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan. Nah, oleh karena itu, inventory itu atau warehouse atau gudang itu memang tidak menambah value atau nilai dari produk tersebut, maka kita harus sebisa mungkin mengurangi penggunaan inventory. Kalau kalian tahu mungkin di pelabuhan itu ada beberapa inventory atau gudang kontainer itu yang itu apabila kita meletakkan barang kita di situ bayar. Jadi ada beberapa memang barang yang harus kita reduce atau kita kurangi keadaan di mana dia harus menginap atau barang itu harus kita simpan di gudang, itu harus kita kurangi untuk meminimalisir biaya, karena di sini disebut biaya yang dihabiskan oleh inventory itu berkisar antara 30% sampai dengan 40% dari modal kapital perusahaan. Kemudian yang kedua adalah menjamin kelancaran penyediaan barang. Jadi kelancaran barang yang perlu dijamin adalah mulai dari asal barang atau mungkin dari pabrik pembuatnya atau penyedia barang, kemudian supplier, perusahaan sendiri, wholesaler, retailer, sampai kepada final customer. Dan kemudian rangkaian perjalanan dari bahan baku sampai menjadi barang jadi dan diterima oleh pemakai pelanggan merupakan suatu mata rantai yang panjang chain yang perlu dikelola dengan baik. Jadi menjamin kelancaran penyediaan barang itu identik dengan yang namanya peramalan. Jadi barang itu akan lancar apabila kita itu suatu perusahaan itu tepat dalam meramalkan permintaan pasar atau melihat kebutuhan pasar, maka barang itu bisa kita distribusikan dengan lancar dan tepat waktu. Jadi balik lagi ke poin awal tadi, kenapa ada inventory? Karena banyak sekali ketidakpastian dari permintaan barang. Jadi maka oleh itu metode-metode dalam prediksi atau estimasi dalam penyediaan barang itu harus tetap dikembangkan agar memang sebuah rantai supply chain itu bisa menyediakan kelancaran dalam penyediaan barang. Kemudian menjamin mutu, yang dimana mutu barang jadi atau finish product ditentukan tidak hanya oleh proses produksi barang tersebut, tapi juga oleh mutu bahan mentahnya dan butuh keamanan dalam pengirimannya. Nah, jadi di sini kan banyak kita ketahui kasusnya, seperti kita mungkin menggunakan online shop seperti kita bilang Tokopedia dan lain-lain. Itu memang adalah sebuah keadaan yang mesti kita jaga kalau apabila kita menjadi seorang penjual, yang dimana kita tahu mungkin kita sudah menjual barang dengan baik, tapi pada saat pengiriman barang itu rusak. Jadi mutu itu tidak hanya berasal dari manufaktur atau si pembuat barang itu sendiri, melainkan juga tanggung jawab seorang distribusi. Maka oleh itu prinsip supply chain itu harus membuat peraturan yang dimana setiap barang itu harus dilalui alirannya dengan menjaga mutu dari produk tersebut.
Yang seterusnya di mana jaminan mutu ini juga merupakan serangkaian mata rantai panjang yang harus dikelola dengan baik. Jadi pengelolaan ini harus kita organisir, harus kita planning, dan harus kita audit, yang dimana itu merupakan prinsip dari manajemen. Jadi supply chain management adalah proses pengorganising suatu aliran supply chain dari awal, dari hulu sampai dengan hilir, yaitu sampai dengan final product and customer. Terminologi dalam supply chain atau kita bilang istilah-istilah ya yang sering dipakai di dalam supply chain. Yang pertama ada supply chain itu sendiri. Kalau diartikan menurut para pakar, supply chain itu sendiri adalah jaringan pelayanan yang dimana menghubungkan antara aliran informasi material yang berhubungan antara perusahaan dengan customer, mulai dari pemenuhan orderan, hubungan supplier pada proses dengan supplier ke customer. Ini merupakan suatu arti atau definisi yang dikeluarkan oleh para pakar untuk mendefinisikan supply chain. Kemudian ini adalah supply chain management, yang dimana pengembangan strategi untuk memenuhi, mengontrol, dan membuat motivasi source dari sumber daya dari perusahaan, yang dimana melibatkan aliran pelayanan material dengan aliran supply chain. Jadi sifat dari supply chain management adalah suatu keadaan yang dimana kita itu mengontrol dan mengorganising yang namanya aliran supply chain dari upstream sampai dengan downstream. Supply chain strategi adalah mendesain perusahaan atau rantai pasok untuk memenuhi kompetisi dan prioritas pada strategi operasi perusahaan. Jadi supply chain strategi adalah suatu perancangan atau rancangan suatu strategi yang digunakan untuk meningkatkan operasi dan kompetitif dari perusahaan tersebut. Di sini bisa kita lihat, di sini adalah struktur supply chain management. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, dia ada hulu, atau kita beri nama ini upstream. Saya singkat AP ya, upstream, kemudian hilir. Ada DW atau downstream. Kemudian di sini kita lihat ada aliran-aliran, mulai dari supplier, manufaktur, distributor, wholesaler, retailer, dan sampai dengan end customer. Yang dimana kalau kita lihat dia itu membuat aliran ya, aliran secara umum itu adalah material, informasi, dan juga ada financial di situ. Ada goods, financial, dan information. Jadi di sini adalah 3 aliran. Jadi dia bisa dari end customer ini balik lagi ke proses manufaktur. Jadi di sini misalnya kita ketahui, misalnya customer hanya membeli 3 botol minuman, misalnya 3 botol minuman air, 3 botol air. Padahal yang diproduksi adalah 5. Berarti permintaan customer itu hanya 3. Maka oleh itu feedback dari customer kepada proses produksi atau manufaktur itu sangat dibutuhkan untuk bisa yang namanya merestorasi atau mungkin membuat masukan untuk dapat meningkatkan perbaikan pada proses manufaktur. Untuk bisa memahami struktur supply chain tersebut dalam skema keadaan yang sebenarnya, saya akan membuat ilustrasi dengan produk yang namanya air minum. Jadi dapat dilihat dalam kebutuhan kita sehari-hari. Jadi air minum itu kita butuhkan setiap hari, yang dimana kita gunakan untuk menghilangkan dahaga yang bertujuan untuk memenuhi keberlangsungan hidup kita. Jadi saya meminum sebuah air. Air tersebut saya beli
dari toko yang menjual air minum dengan menggunakan galon. Jadi galon air tersebut saya dapatkan air itu dengan bisa dengan dua cara. Yang pertama, saya bisa langsung datang ke tokonya atau ke store-nya atau ke minimarketnya, dan saya juga bisa mengontak minimarketnya untuk mendeliverikan galon aqua atau galon air tersebut kepada saya. Jadi karena kita mendapatkan air dari galon tersebut, kemudian toko yang menjual air galon tersebut juga mendapatkan kiriman air dari distributor dengan cara proses pengiriman dengan menggunakan truk-truk dan bahkan kendaraan lainnya. Kemudian distributor menggunakan jasa pengiriman yang dimana jasa pengirimannya itu dengan menggunakan truk atau kendaraan yang lainnya yang digunakan untuk mendistribusikan air galon tersebut kepada store atau minimarket. Kemudian distributor itu juga mendapatkan air minum dari pabriknya yang memproduksi air minum dalam kemasan galon tersebut. Jadi si distributor itu juga mendapatkan air minum dari pabrik yang memproduksi galon tersebut. Jadi secara keseluruhan ada sejumlah pihak yang terlibat, mulai dari pabrik, distributor sampai ke store, dan jasa pengangkutan. Jadi semua pihak yang terlibat dalam rantai supply chain tersebut harus mampu menjaga ketersediaan air itu supaya siap dibeli kepada masyarakat. Jadi prinsip yang dimana untuk mengontrol aliran supply chain tersebut adalah prinsip manajemen, yang dimana kita harus melakukan pengontrolan, pengorganizing, auditing, dan perencanaan. Oke, setelah kita memahami struktur atau aliran supply chain dari minuman air atau konsumsi air yang kita konsumsi setiap hari, saya akan memberikan ilustrasi struktur supply chain pada produk biskuit kaleng. Jadi kalian bisa lihat, jadi di sini kita akan menjabarkan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan biskuit kaleng. Jadi bisa kalian lihat, ini merupakan biskuit kalengnya, yang dimana di sini kita lihat ada biskuit dan ada kaleng. Jadi kalian itu dalam supply chain itu secara jaringan harus memahami yang namanya bill of material atau part-part dari material tersebut. Kita singkat BOM ya, bill of material. Jadi bill of material ini adalah menggambarkan keadaan dari material tersebut atau part-part yang ada dari material tersebut. Kalau kita lihat ini hanya dua material. Yang pertama ada biskuit, ya biskuit. Yang kedua di sini ada kaleng atau aluminium. Yang dimana kalau kita membuat suatu struktur dari supply chain pada produk biskuit kaleng itu, kita dapat membuat 12 dari struktur yang termasuk dalam aliran dari supply chain tersebut. Yang pertama ada penghasil gandum, yang kedua adalah penghasil tebu, yang ketiga penghasil garam, dan keempat adalah penghasil aluminium, yang kelima adalah pabrik tepung dan terigu, 6 pabrik gula, distributor garam, pabrik kaleng, pabrik biskuit, distributor biskuit, supermarket, 12 dan adalah perusahaan transportasi dan pergudangan. Jadi ini merupakan pihak-pihak atau bagian-bagian yang terlibat dalam proses supply chain sebuah biskuit kaleng tersebut. Jadi kita lihat ini biskuit kan, itu biskuit pasti kita hasilkan dari pabrik-pabrik tepung, terigu, pabrik gula, kemudian distributor garam. Kemudian kalengnya kita dapat juga dari pabrik aluminium, penghasil aluminium, dan pabrik kaleng. Jadi kalau kita membuat skemanya,
Oke, kita membuat skemanya. Maka dia skema hubungan yang bisa dibentuk adalah sebagai berikut. Nah, jadi untuk menghasilkan sebuah biskuit kaleng, jadi biskuit kaleng kita tadi berinya di nomor 9 ya. Kita lihat di nomor 9. Di nomor 9 ada pabrik biskuit ya. Nah, jadi untuk menghasilkan pabrik biskuit ini kita memerlukan pabrik-pabrik lain seperti tadi pabrik gula, ya, pabrik garam, pabrik aluminium, dan bahkan pabrik terigu untuk menghasilkan sebuah biskuit kaleng. Kemudian biskuit kaleng ini akan kita distribusikan dengan jasa-jasa pengangkutan dan juga akan kita edarkan ke distributor, dan distributor akan mendistribusikannya kepada supermarket atau store yang ada. Kira-kira seperti itu untuk memahami sebuah part-part dari bagian pada produk supply chain. Jadi semakin kompleks seperti elektronik, laptop, dan lainnya, maka part-partnya itu ada bagian-bagian dari aliran supply chain lagi, seperti contohnya HP. Di dalam HP ada apa saja? Ada CBC, ada layar LCD, baterai, dan lainnya. Itu merupakan part-part bagian ya. Part-part bagian yang masing-masing seperti kita lihat baterai itu ada pabrik litium. Litium yang memang memproduksi litium. Kemudian litium itu dapat dari mana? Dari logam-logam ferro seperti seng dan yang lainnya. Kemudian itu merupakan gabungan dari part-part yang sehingga kita menghasilkan yang namanya sebuah handphone atau smartphone atau iPhone atau yang lain sebagainya. Jadi kita harus melihat dulu bill of materialnya bagaimana dari sebuah barang itu. Mungkin tadi sebagai contoh kaleng, biskuit kaleng ya. Jadi kita bisa menjabarkan dia biskuit kaleng itu dari mana saja, dari pabrik biskuit, ada juga dari pabrik aluminium, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkan ke pemakai akhir, SCM adalah metode alat atau pendekatan pengelolaannya. Seperti yang saya jelaskan juga, bahwa SCM digunakan untuk membuat organizing dari aliran-aliran material supply chain, kemudian bisa kita analisis aliran tersebut dengan melihat datanya, informasinya, barangnya, dan lain-lain. Jadi pendekatan yang ditekankan dalam SCM adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Jadi sistem dalam supply chain itu adalah sistem terintegrasi yang kalau kita melihat dari perspektif modeling sistem, dia adalah open system atau sistem yang terbuka. Jadi sebuah produk supply chain itu didasari dari sistem-sistem yang lain yang mendukung kegiatan supply chain tersebut. Jadi supply chain manajemen tidak hanya berorientasi pada urusan internal, melainkan juga eksternal perusahaan yang menyangkut hubungan dengan perusahaan-perusahaan partner. Jadi ditekankan bahwa supply chain ini bukan hanya melihat dari sisi produksi. Misalnya tadi produksi biskuit kaleng, bukan hanya itu yang dilihat, tapi karena ini merupakan sistem terbuka dari supply chain, maka kita harus melihat kaleng yang diproduksi, yang digunakan untuk membuat biskuit kaleng itu didapat dari mana, biskuit itu juga didapat dari mana. Jadi ya ada jaringan-jaringan atau bagian-bagian lain yang harus kita telusuri keadaannya atau skema dari jaringannya. Kemudian, jadi langkah-langkah supply chain management ini ada beberapa, yaitu yang pertama merupakan pengelolaan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, kemudian mentransformasikan bahan mentah tersebut menjadi barang dalam proses dan barang jadi, kemudian mengirim produk tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi. Jadi ini skema tahapannya. Ini saya simplifikasikan agar
terlihat lebih sederhana. Kemudian, jadi ada beberapa definisi dari supply chain. Kita menurut Council of Logistic Management, di sini mereka mengatakan supply chain management adalah koordinasi yang sistematis dan strategis dari fungsi bisnis tradisional dalam suatu perusahaan dan lintas bisnis dalam supply chain untuk keperluan meningkatkan kinerja jangka panjang dari perusahaan dan supply chain secara keseluruhan. Jadi, perusahaan yang berada dalam supply chain pada intinya ingin memuaskan konsumen dengan bekerja sama dalam membuat produk yang murah, mengirimkan barang dengan tepat, waktu, dan kualitas yang bagus. Jadi, ingat 3 poin tadi, yaitu harga, mutu, dan layanan. Layanan di situ termasuk ketepatan waktu, ketersediaan barang, dan lain sebagainya. Kemudian, di sini adalah area-area dalam supply chain management yang dimana kita ada pertama areanya yaitu kegiatan merancang produk atau pengembangan produk. Jadi, kegiatan merancang produk ini sangat krusial untuk aliran supply chain. Karena seperti yang saya jelaskan pada minggu sebelumnya bahwa aliran supply chain itu bisa kita fokuskan kepada satu produk. Contohnya tadi biskuit, itu per satu produk. Ada lagi yang namanya produk lain seperti buah-buahan. Jadi setiap produk itu memiliki aliran supply chain yang berbeda. Jadi kita harus merancang suatu produknya tersebut. Bagaimana spesifikasi produknya, bagaimana sifat dari produknya, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan mendapatkan bahan baku. Setelah kita tahu dia produk, kita gunakan untuk mendapatkan bahan baku atau procurement. Kemudian kegiatan merencanakan produksi dan persediaan. Di sini ada planning control. Jadi kita rencanakan produksi. Jadi kita harus produksi dari mana kita mendapatkan bahan bakunya, kemudian berapa lama kita memproduksinya, kemudian berapa persediaan yang harus kita kirim ke store untuk dapat dinikmati atau diambil atau dibeli oleh masyarakat atau customer. Kemudian kegiatan melakukan produksinya, bagaimana produksinya dan lain sebagainya, dan kemudian kegiatan melakukan pengiriman. Jadi di sini seperti yang saya jelaskan, kalau merupakan pengiriman itu sangat identik dengan distribusi dan penyimpanan atau warehouse. Jadi di distribusi itu harus kita optimalkan dan di warehouse itu harus kita kurangi. Karena apa? Karena memang kegiatan distribusi itu tidak menghasilkan value atau tidak menghasilkan nilai yang lebih tinggi dari barang tersebut. Jadi seperti jarak tempuh dan pengurangan pemakaian inventory itu sangat membantu dalam mereduksi biaya dalam aliran supply chain. Kemudian, di sini ada bagiannya seperti pengembangan produk. Itu cangkupan kegiatannya seperti melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Kemudian seperti pengadaan, seperti memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supply risk risiko dari pendistribusian, kemudian membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Kemudian di bagian perencanaan dan pengendalian ada demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, dan perencanaan produksi dan persediaan. Kemudian di produksi ada seperti eksekusi produksi dan pengendalian kualitas, dan distribusi di sini ada perancangan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, monitor service level di tiap pusat distribusi. Kemudian di sini ada 5 tugas agar supply chain management itu bisa lebih bagus lagi. Yang pertama ada yang namanya desain jaringan rantai pasok
untuk keunggulan strategi. Jadi strategi keunggulan strategi itu sangat identik dengan desain dari aliran supply chain-nya sendiri. Seperti deskripsinya di sini jelaskan keberhasilan pasar membutuhkan inovasi dalam rantai pasok. Jadi rantai pasok harus didesain agar mendukung strategi bersaing perusahaan. Yang nomor 2 tugas-tugasnya adalah prinsip atau implementasi dari hubungan dan kolaborasi. Di mana kita tahu di mana bentuk organisasi harus bertanggung jawab untuk mengantisipasi kemungkinan yang menghambat aliran rantai pasok. Jadi, cara mengantisipasi tersebut adalah kita harus bisa melakukan kolaborasi dan melakukan kemitraan atau partnership dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah membuat partner pada pihak perusahaan. Jadi contohnya membuat partner itu strategi merger ya. Kita kenal saat ini sebagai strategi merger. Strategi merger perusahaan yang dimana strategi merger perusahaan merupakan paradigma baru yang harus diterapkan dalam aliran supply chain. Jadi kita ketahui bahwa sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang tidak lagi bersaing satu sama lain, tetapi memang mereka itu berkolaborasi atau merger ya. Paling baru ini seperti kita tahu, perusahaannya satu sektor seperti Tri dan Indosat, tapi mereka lebih memilih untuk berkolaborasi atau merger. Jadi prinsip kerjasama itu lebih mungkin mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan kita hanya bekerja sendiri. Kemudian di sini ada juga bagaimana caranya memanaging supply chain informasi yang kita tahu di mana merupakan sistem yang harus diterapkan pada proses supply chain untuk dapat mendukung supply chain. Kita tahu informasi itu atau data pada saat ini merupakan hal yang krusial, maka oleh itu kita harus bisa mengumpulkan atau menganalisis kembali data-data feedback pada aliran supply chain. Kemudian itu adalah pengurangan cost dari aliran supply chain ya. Jadi efektivitas perubahan dari keadaan managing suatu operasi proses itu merupakan goals untuk dapat membuat layanan itu lebih bagus. Jadi semakin kita mereduksi suatu cost, maka kita akan bisa mengalokasikan dana tersebut untuk meningkatkan pelayanan atau aliran supply chain kita. Oke, kira-kira seperti itu pembahasan supply chain management pada pertemuan ini. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa langsung kita diskusikan di grup atau mungkin bisa langsung komen di YouTube channel saya. Maka saya akan balas apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada partisipasi dan kehadiran kalian dalam mengikuti perkuliahan ini. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan salam dunia satu keluarga.